Ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe enggak pernah kena itu ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Ya iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajeni dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya laten ya dunia itu juga kesuwen. Misalnya di kantor jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Bukan nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalanan. Jalanan Google bisa gaya bisa. Google ora ono maknane. Oh anu kamber wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti tidak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud gue, itu kira-kira apa nih maksud anak gue melebu? Oh, dia di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia senang, dendamnya kesampaian. Syukur lah, langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut nong bunuh kau langsung bludeng kan kira-kira. Gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang di musola sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah, kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga ku ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi yang perapatan. Dari ku nglamunem disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo uang tuh rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Itu mbok nang takem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat tapi pakai orang tahu pengen melarat kayak. Yes. Itu direkam.
Makanya dari Habib-habib sing alim-alim itu almar'u ma'aman ahabba hadza tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek itu kan saya naik dulu nang. Pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue yang oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, dong, misalnya gambarnya gue pasang di kamar. Wah, gue partai, gue uang, gue kuasa. Terus gue nyumbang masjid, nyon saya mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Orang dihitung, dipoling oleh malaikat. Disurvey buat dipoling oleh orang tua. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nah, untuk pemenangan. Ada juga. Diundang hayya ala sholah, melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye, teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang jaminan ya saya aman misalnya. Itu lah itu cuy-cuy. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung terus, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa umur ibadah. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro nyenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira darani karena itu buak apa sopan? Kira-kira, ya jawab deh. Buak kritik tidak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, harus ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi yang kerja malu harus ngerti. Jadi nak Allah, hayya ala sholam pun mesti. Hayya ala sholam pun tentang ngeri. Itu sudah jadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kami itu nggak masalah. Tapi ini kan resep, no. Memang kalau gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 dan buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekomat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali masyhur. Ana wali mu baru kae di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, nanti akhirat dijak wedi. Jadi anak jate wong kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep mororo. Wong kudu bojo kedowangan ini akhirat bahaya lho. Yes. Bahaya wong bojo nganti kegawa apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau menunjukkan sujud kayak gitu spesial. Dalillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi
Meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua benci rumah. Kapitalistik. PKI lah kurang yang nucinya yang lain. Oh fasek-fasek neng dalan yang itu bawa jalan ngalor itu percaya ini. Jadi dulu itu kalau para nabi itu mau faham limilladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau doa anak ayus min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah, apa? Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Orang usah tawarai gue seneng bisa, paham? Jadi ini orang usah nucor kusbah rapopo, orang usah tarani rapopo sebab lakoni. Makanya pulau suwon sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi uang khusus sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan rupak. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin setelah sekian 2 hari. Minta apa kamu? Jaruannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Orang kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten terjemah. Kok nek diwarai wong ndak ada ya. Terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak atas. Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan nih jolak no kiai perkara hadun nafsu, nak jadi kiai gede. Wah teko ditolak al-badru, wale napu pidato MC ini misalnya fadilah wal karomah, bos tahun ini MC. Baru aku disangoni dihormat. Tekan muji ulama dari segi dunia, ya baru bisa wayo akeh macam-macam. Tekan saya lek, tekan muji ulama dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Kalian berarti kiai teko disualami dicucupi semoga. Ya gak apa-apa itu gak dosa, tapi takut saya elek-elek ini kejuraknya perkara duniawi, show-nya itu loh.
Jadi ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karepmu. Mulang ngarep ngaji karmu. Mesti rugi gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Lalu kadang gitu protes yang dia. Terus jangan sekali-kali nak tidak tak derek nus ke umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, mana kalau dereng tua. Jalan haji malah turun, topa meneh. Jalan era roh dari anak kiai malahnya. Harusnya tahu tak mendarat dalam kota, akan sepeda motor kan terlalu menjadi malu. Jalan itu tak malah jadi neraka. Jalan akhirat antara rodonya raro sih. Dan aku yang itu urut. Jalan dunia raro, jalan akhirat antara ibu roh ibu. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mereka kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudah, wah keren, sholat ngarepe. Wah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika Ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret mah. Nah beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turut terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwinya, dia tetap sholat. Jadi di bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ngerasa sholat, bojo elek menjuluk mana? Sekarang orang kena gue tonton, kasus itu semua kasus. Jadi di bojo ayu perawan turun karena pusing sholat orang bos misalnya loh. Pemenang jagoan ada nggak? Mustafa kalau orangnya jagoan dia nih. Mereka nangnya orang akeh dosa, nangnya orang sitok. Misalnya dosa tak hitung mau ke sore. Aku nangnya dosa sitok, mulang ganjaran itu 10. Cek susu bro. Sarap lah, orang dagang nih. Cek badi. Iku kan ada nih raik kelas. Raik kelas aku ya raik kelas ilmu, malah lorong. Kalau apa yang terlewas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin dor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada unta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti unta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrahnya pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok.
Wah, kok ribet tenan umpama tokoh patu. Jare Nabi Saleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ora melok gawe. Metu kok indukane yo kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab. Ngono niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Nah, pulau termasuk warasatul anbiya, ya ora bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lha iya misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama-sama amatir-amatir lah wali swasta lah pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000 ya ahlal Khandaq. Halum ilayya yo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak. Itu tidak cukup, kita mana? Nabi santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Pakai Nabi matur pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih